Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita langsung membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius, Injil Matius, pasal 13 ayat 1 mulai. Injil Matius pasal 13 ayat 1 mulai. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera turunlah karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai di sana dulu. Ada 4 kategori atau jenis tanah yang dimaksud di dalam ayat itu. Yang pertama, ada tanah di pinggir jalan. Yang kedua, ada jenis tanah berbatu-batu. Yang ketiga, ada tanah yang ditumbuhi oleh semak duri. Dan yang keempat, ada tanah yang subur. Haleluya. 4 hal ini yang mau kita perhatikan. Apa maksud Tuhan? Mengapa dia memberitahukan ini dalam bentuk perumpamaan? Karena 4 jenis tanah inilah yang dimiliki manusia sejak dulu sampai hari ini. Kita lihat satu persatu ayat ini, jenis tanah ini. Kita akan melompat kepada ayat 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mau mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Di situ dulu. Jadi bagian yang pertama, Yesus menjelaskan sebelumnya bahwa jenis tanah itu adalah identik dengan atau digambarkan dengan hati manusia. Salah satunya adalah jenis tanah yang di pinggir jalan. Karena di pinggir jalan itu keras. Haleluya. Jadi jenis hati yang pertama adalah keras. Ditegur firman Tuhan, keras. Maka dia tidak tunggu datang burung. Burung digambarkan iblis mencuri firman itu sehingga tidak bertumbuh. Boro-boro dia mendapatkan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, bertumbuh aja enggak. Begitu kan?
Jadi saya mau sampaikan begini kepada kita. Saya rindu kita sebagai orang Kristen memaknai kekristenan kita kepada hasil. Hasil yang saya maksud bukan hanya karena kita banyak uang, begitu ya. Bukan karena deposito kita, wow banyak sekali, bukan. Tapi yang saya maksud adalah minimal hati kita itu bisa tempat firman Tuhan bertumbuh, tidak keras. Haleluya. Itu yang pertama. Sebab kalau saya lagi mancul-mancul, ya, haleluya, tanah yang sering dilewati oleh orang itu keras tanahnya, perlu tenaga untuk memancurnya. Nah, hati yang keras pun perlu tenaga untuk memancurnya. Jadi ini yang Yesus mau sampaikan kepada kita hari ini, secara khusus kepada saya, agar saya lembut kepada firman Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan ayat 20. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jenis tanah yang kedua, jenis hati yang kedua, didengar firman Tuhan, senang. Oh haleluya. Di gereja tepuk tangannya paling besar, kira-kira begitu. Haleluyanya, aminnya lebih besar, begitu. Didengar firman Tuhan, senang dia. Tapi begitu ada ancaman, kamu Kristen ya, kayak dia. Ini jenisnya seperti si Petrus. Ketika Petrus menghadapi, menonton, melihat Yesus dibawa untuk dihakimi, lalu ada seorang perempuan mengatakan, engkau ya pengikut dari orang itu salah satu? Mudah. Haleluya. Padahal Petrus 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, diajar sendiri. Saya mau katakan begini, pendeta yang terkenal siapapun yang menjadi gembala kita, bahkan Yesus sendiri, contohnya Petrus, kalau hati kita tidak menjadi tanah yang subur, gak bakalan berbuah. Percaya. Jadi tergantung hati kita. Kita akan lihat nanti Amsal. Itu yang kedua. Jadi di Purwokerto ini belum ada ancaman. Ada orang langsung bilang begini, kamu Kristen ya? Kalau Kristen kamu saya pukul. Belum. Kalau di daerah lain sudah ada. Begitu ya. Lalu yang ketiga, jenis tanah yang ketiga dikatakan yang ditaburkan, ayat 22 ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi jenis tanah yang ketiga memang hatinya penuh dengan duri. Saudara, Alkitab berkata khawatir, takut, bimbang, ragu, itu duri. Bukan saya ngomong, duri. Haleluya. Jadi supaya hati kita tidak berduri, buang itu ketakutan. Ya, buang itu ketakutan. Masa depan bagaimana kondisinya, boleh kita pikirkan. Boleh kita sebagai namanya manusia takut, ya. Tapi yang saya maksud begini, kan kita sama dengan dunia, kan punya tubuh, jiwa dan roh, sama dengan orang yang tidak percaya. Mereka khawatir, kita juga khawatir. Tapi saya
katakan begini, kita punya firman, kita punya janji, itulah yang menjadi mewarnai pikiran kita. Ketika muncul kekhawatiran karena faktor manusia, maka ingatlah firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar apa? Firman Tuhan kita bekerja keras, Tuhan yang memberkati. Jangan mimpi Tuhan datang dari langit bawa uang 2 karung. Enggak, Tuhan tidak lakukan itu. Tapi dengan kita bekerja, maka Tuhan akan memberkati. Begitu. Enak sekali dong. Kalau Tuhan datang bawa uang 2 karung, wah, kita gak usah kerja dong. Berarti kita robot nantinya. Haleluya. Jadi kekhawatiran boleh ada, boleh menghampiri kita, tapi jangan sampai kita lupa ada janji Tuhan. Saya contohkan begini. Di atas kepala kita nggak bisa larang burung terbang. Maksud saya gini, di atas kepala kita tidak bisa larang burung buang kotoran. Tapi bagaimana supaya kita tidak kena kotoran itu? Tergantung kita. Begitu kan? Ya kalau saya kena kotoran, saya ambil, saya cuci. Sama seperti itu. Kekhawatiran kita tidak akan pernah berkata, khawatir. Oh ya, jangan ya. Nggak bisa. Habis saya mau katakan, janji firman Tuhan itulah, maka jadilah hati kita tanah yang baik. Jenis tanah yang keempat, ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanah yang baik tentu menghasilkan buah yang baik. Itu sudah pasti. Bukan saya katakan tanah yang baik ditanam pisang lalu buahnya durian. Tidak. Tanah yang baik pasti menghasilkan buah. Itu pasti. Saya pernah tanam sesuatu di pot. Saya ambil saja tanahnya, taruh di pot. Saya tanam biji, tumbuh dia, tapi merah, nggak berbuah karena tanahnya itu tidak subur. Saya mengharapkan waktu itu ada buahnya, katakanlah tomat atau lombok begitu. Saya mengharapkan ketika sore-sore ibu gembala goreng mendoan pas hujan-hujan, saya bisa petik begitu, lalu saya makan begitu. Boro-boro mendapatkan buah. Pohon itu aja warnanya merah, kerdil, karena tak subur dia. Haleluya. Saya senang menanam-nanam. Nggak subur kalau tanahnya, nggak bagus tanaman itu kalau nggak subur tanahnya. Haleluya. Tapi ketika saya ambil tanah yang baik, saya olah tanah itu, pH-nya, unsur-unsur yang membuat tanah itu subur terpenuhi, maka saya tanam di pot. Lebih cepat berbuahnya. Haleluya. Saudara mau cepat diberkati oleh Tuhan, perbaiki hati kita. Ayat yang terakhir. Saya nggak lama-lama khotbah. Semua udah ngerti kok. Amin. Tinggal pelaksanaannya. Iya tuh. Betul tuh? Udah sering dengar khotbah itu? Iya, tinggal laksanakan. Hati jangan keras gitu tuh. Kalau dinasehati, ya manu toh. Gampang toh. Betul enggak? Iya. Udah dengar ini dari sejak kecil. Guru sekolah minggu, adik-adik, ada tanah. Gitu ya diajarnya? Iya. Jadi tinggal kita lakukan. Mana ini? Amsal pasal 4 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena
karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga. Ya, suami istri kalau nggak jaga hati, panci melayang semua. Ya, iya, sendok melayang semua karena nggak dijaga hati. Haleluya. Piring pecah semua kalau nggak dijaga hati ini. Jaga hati ini. Supaya apa? Supaya menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik memiliki hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kenapa kita tidak dapatkan berkat berlipat-lipat? Karena kita tidak mempersiapkan hati. Hati itu apa sih? Roh. Di ayat yang lain Alkitab berkata, roh adalah pelita manusia. Jadi kalau rohnya, hatinya tidak baik, berarti suluhnya, lenteranya, senternya, pencahayaannya tidak akan terang dan baik. Bayangkan kalau ruangan ini gelap, ditutup semua, kita tidak punya penerang. Lalu kita akan kepatuk ke sana kemari, kita akan sakit sendiri. Maka perbaikilah hati kita. Kita perbaiki hati kita kepada Tuhan. Kita perbaiki hati kita kepada sesama. Kita perbaiki hati kita kepada istri. Kita perbaiki hati kita kepada suami. Kita perbaiki hati kita kepada sesama. Kita perbaiki hati kita kepada teman segereja. Kita perbaiki hati kita kepada pendeta. Pasti 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat. Saya rindu kita ini berlipat-lipat berkat. Ingat, berkatnya bukan hanya material, hatinya dulu. Kalau hati ini udah beres, perhatikan, semua akan beres. Contoh, di Malang, tokonya ini ramai, tapi begitu buka, dari buka sampai sore, hatinya suami istri nggak beres. Begitu sedikit dipicu, berantem. Begitu sedikit ada sumber membuat hati tidak baik, terbakar. Ya datang pelanggan, mereka gelut dulu, mereka dongkol-dongkolan dulu, pelanggan diabaikan. Ya pelanggan lari. Begitu. Coba saudara berjualan, lalu hatinya dari rumah dongkol-dongkolan dengan suami istri. Kita bawa ke jualan itu. Ada orang nawar, Bu, kangkungnya berapa? 1000. Dia tawar 500 ya Bu. Kita akan maki-maki orang itu. Karena hatinya tidak beres. Maka orang itu akan lari. Jadi mau kita katakan itu 2000, kalau hati kita beres, di sana kangkung 1500, dia pasti bisa beli deh. Bukan masalah harga, tapi hati kita beres. Kita senyum, ya bukan 1500 di sana. Ini kangkungnya segar, beda jenis. Haleluya. Coba saudara kalau lagi nanya, Pak, itu orang akan kasih hari itu, tapi besoknya dia diliput, langsung dia lari. Iya, lari dia. Haleluya. Tapi kalau hati kita beres, laku enggak Bu? Itu hati yang nggak beres, masa bisa bilang begitu? Pasti produksinya kalau hati nggak beres, bagaimana Bu? Lari sana. Begitu kan? Iya, tapi kalau hatinya beres, luar biasa Ibu ini ya. Begitu. Orang kalau sudah diangkat, itu kebutuhan jiwanya. Coba angkat orang. Makanya orang suku Jawa, kalau kita angkat mereka, ini kebutuhan memang bagus. Kita angkat, kita puji.
angkat. Anaknya cantik ya, ganteng ya. Walaupun sebenarnya kita ngomong, wah, bapak luar biasa ya, istrinya cantik, mancung hidungnya, walaupun ke dalam mancungnya begitu ya. Haleluya. Dia tak akan sadar yang kita ngomong karena dipuji. Maka perbaiki hati kita supaya ada kelipatan-kelipatannya. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kemarin kita dapat tamu hamba Tuhan. Haleluya. Semalam bermalam di gereja. Teman seangkatan habis mukernas di Jakarta. Haleluya. Dia datang. Saya ditelepon. Oh ya, nanti saya jemput. Saya suruh anak saya jemput di stasiun. Saya bawa sini. Kita makan bersama. Cerita punya cerita. Oh haleluya. Dia ajak saya ke Manado. Ayo pelayanan. Ayo. Ya tunggu saja. Kita akan ke Manado. Haleluya. Jadi saya harap nanti kalau saya lama peninggalan saya di sini, apalagi Tuhan ditantang nanti, hatinya beres. Gitu loh. Ya. Amin. Amin. Siapa yang beres? Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Contoh ini sebelum saya akhiri, anak saya walaupun dia pintar main musik, yang menilai itu bisa Bapak 5 juta. Permainannya seperti apa? Pak 5 juta. Saya dimarahin terus sama anak saya. Kadang saya yang dahulu, kadang saya telat, karena saya itu kan tidak tahu ritmenya, nggak tahu. Ya. Tapi kalau hatinya nggak beres, nada-nada yang dikeluarkan nggak menyentuh. Itu pengaruh, hati itu pengaruh. Haleluya. Jadi kita bereskan hati kita ini. Kita nggak pura-pura loh, tapi tulus. Tulus. Ya. Tulus. Dari hati ini akan muncul kata-kata memberkati kita. Saya akan diberkati oleh Tuhan. Hidup saya berhasil. Karena apa? Hatinya beres. Tapi kalau hatinya tidak beres, nama nguluan, mana mau, kadang bion, itu yang keluar keluhan, kutuk yang keluar. Tapi kalau hatinya beres, hatinya pasti tercipta dari dalam hatinya perkataan-perkataan, pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang optimis ke depan. Walaupun mungkin sekarang lagi hancur-hancuran, tapi kalau hatinya beres, perhatikan kehancuran itu dia akan pandang dan lihat menjadi satu batu loncatan ke depan. Iya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa. Angkat tanganmu, persiapkan hatimu. Haleluya. Kalau firman Tuhan keras, itu tandanya Tuhan cipta engkau, mengasihimu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat isi hati-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami dilawat oleh Tuhan, lawatan-Mu bisa berbentuk sentilan bagi kami. Itu tanda kasih Tuhan bagi kami, agar kami mempersiapkan hati yang baik, menjadi hati yang subur untuk mendapatkan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berkati jemaat-Mu GBDI Karang Kemiri ini, dalam nama Yesus hati mereka dipersiapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.